Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu tidak terjangkau bagi kami, hingga Engkau memperkenankan kami ada dan boleh berjumpa lagi hari ini, Kamis 25 Februari 2021, di dalam menikmati perjumpaan dengan Tuhan sejenak di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan hari ini. Ya Bapa, dengarkanlah doa syukur kami ini. Ya Tuhan, terima kasih perkenanan-Mu bagi kami melalui waktu dan hidup yang Kau masih beri bagi kami. Dan kami akan mengisi sejenak perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Mu. Berkenanlah Engkau menyambut kerinduan kami, ya Allah. Dengan hikmat-Mu kami mengerti apa maunya Tuhan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita mendengar, membaca hari ini untuk kita renungkan dan pegang bagi kehidupan kita menjalani aktivitas dan perjuangan masing-masing. Saudara, firman Tuhan mau menyapa kita dengan tema melihat kasih Allah. Kalau kita simak firman Tuhan ini, pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bagi Abraham, tentang janji Tuhan untuk kehidupannya ke depan, bisa timbul satu pertanyaan. Bagaimana jika Abraham akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan? Oleh karena waktu yang ia jalani begitu panjang untuk menanti janji Tuhan. Kita sadar saudara, menunggu atau menanti sebuah realita yang tidak mudah, menjenuhkan, dan kadang membuat kita menggerutu atau mungkin marah. Apalagi bagi Abraham, janji itu tidak disebutkan Allah waktunya. Ia hanya katakan, aku akan memberikan keturunan bagimu seperti bintang yang engkau lihat. Saudara, kita dapat membayangkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam benak Abraham. Pasal 14 ayat 1 sampai 24 boleh menjadi latar belakang perikop ini. Bagaimana jika raja-raja timur datang balas dendam setelah mereka dikalahkan oleh Abram untuk menyelamatkan ponakannya, Lot? Lalu pertanyaan dengan situasi itu, bagaimana dengan hartaku? Karena kita tahu bahwa Abram kaya. Bagaimana dengan penerusku? Itu terungkap dalam ayat 2 dan ayat 3 perikop kita tadi. Ini menggambarkan kekhawatiran daripada Abram
dalam menjalani masa penantian janji Tuhan kepadanya akan membuat keturunannya tidak terhitung seperti bintang di langit. Ketakutan Abram cukup beralasan. Menurut tradisi waktu itu, jika Abram mati tanpa anak laki-laki, maka hambanya yang tertua akan menjadi pewarisnya. Meskipun Abram mengasihi hambanya, tetapi hati kecilnya tentu menginginkan anaknya sendirilah yang akan meneruskan garis keluarganya. Di tengah kekhawatiran itu, saudara, Tuhan bertindak. Tuhan menolong dan menguatkan. Tuhan berjanji melindungi Abram dan memberikan upah yang sangat besar kepadanya. Ayat 1 mengingatkan kita. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan memang tidak menjanjikan kekayaan dan ketenaran dalam ayat 1 itu. Ia menjanjikan apa yang menjadi jawaban dari kekhawatiran Abram, yaitu keturunan sebanyak bintang di langit. Ayat 5, saudara. Dan pasir di laut. Kejadian pasal 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bukan hanya menjanjikan dari ayat firman itu, Tuhan juga meneguhkan janji tersebut lewat upacara yang sangat serius. Kalau kita lihat perikop kita dari ayat 9 sampai ayat 21. Mendengar janji Tuhan. Bagaimana jika Abram berubah menjadi aku percaya. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Walau Abram menunjukkan imannya melalui tindakan, ternyata saudara, imannya lah yang membuat Abram benar di hadapan Tuhan. Jadi Abram diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran bagi Allah karena imannya. Boleh kita bandingkan dengan Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Kita dapat memiliki hubungan yang benar dengan Allah dengan percaya kepada Dia. Hanya dengan percaya kepada Tuhan, maka hubungan kita itu akan terbina dengan baik. Tindakan lahiriah kita dengan hadir di gereja, berdoa, berbuat baik dan sebagainya, bukan dengan sendirinya membuat kita benar di hadapan Allah. Hubungan yang benar dengan Allah selalu dilandasi oleh iman. Percaya itu. Iman adalah keyakinan terdalam bahwa Allah adalah Ia yang telah berkata-kata dan akan melakukan apa yang telah Ia katakan atau firmankan. Karena itu sebagai orang percaya tidak boleh meragukan perkataan atau firman Tuhan. Jika ada pertanyaan bagaimana jika dalam hidup kita akan mengakibatkan ketakutan-ketakutan yang menurut kita beralasan dan mengkhawatirkan. Karena itu serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percayalah. Pasti Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Setiap perkataan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kita yakini dengan sungguh, maka tindakan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham. Sekalipun ia lama menanti dengan umur yang tidak mungkin menurut perhitungan manusia, baik dirinya maupun istrinya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan janji itu, mengajaknya keluar untuk melihat langit dan mencoba menghitung bintang. Dan Tuhan katakan seperti itulah keturunanmu yang akan aku berikan. Dan bukan hambamu yang akan menjadi ahli waris, tetapi anak kandungmu sendiri. Sekalipun dia belum melihat, tetapi ia percaya dengan serta-merta setiap perkataan Tuhan itu. Karena itu
Allah memperhitungkan iman Abram menjadi sebuah kebenaran. Bagi kita saudara, ketika kita diajak seperti Abraham memandang langit, nampak bahwa begitu tidak terjangkau tingginya langit itu. Kemudian ketika kita menatap bahwa banyak bintang-bintang, tentu juga kita mau katakan, aku tidak mampu menghitungnya. Terlalu tinggi dan tidak terjangkau, luas. Karena itu menyadarkan kita bahwa betapa kita terbatas, tak mampu untuk sama seperti Tuhan. Apalagi menjangkau rencana-rencananya. Karena itu, lewat firman ini juga kita mau diajak untuk memegang teguh bahwa karena keterbatasan kita itulah, maka yang penting dalam kehidupan kita adalah percayalah dengan sungguh kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu dan harapanmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Tuhan sangat menghargai dan merindukan setiap umatnya untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Percaya saja kepada Allah. Dia akan melakukan segala sesuatu menurut ukurannya, tepat pada waktunya. Termasuk janji Tuhan, tidak ada yang diingkari. Karena itu, tetaplah terpaut kepada Tuhan. Janji Tuhan kepada kita adalah janji yang nyata. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah sehingga tidak sia-sia seluruh rencana kami, karya, usaha, pekerjaan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berperkara. Seluruh keluarga kami, juga orang tua kami, di dalam keterbatasan mereka karena usia, ada yang masih fit, ada yang sudah lemah. Tuhan selalu berperkara, menyertai seluruh kehidupan keluarga kami dan menjamin mereka. Mereka ada di dalam tuntunan-Mu, nama-Mu tidak dilupakan. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Dalam segala kondisi dan dimanapun, Tuhan hadir menyatakan mujizat bagi kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang bergumul karena duka cita. Engkau hiburkan kami. Di balik kehilangan itu, ada pelukan dan kasih sayang Tuhan yang nyata. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah ini. Engkau berkati mereka semua dalam melakukan kepemimpinan bagi negara dan bangsa ini. Kami menikmati sebagai masyarakat dan sebagai jemaat-Mu bersama-sama untuk membina kehidupan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Di masa pandemi ini kami memelihara protokol kesehatan supaya tidak menjadi merambah wabah itu, melainkan wabah ini akan berhenti secara ajaib menurut kasih setia Tuhan. Virus ini hilang, lenyap, interaksi hidup kembali berlangsung dengan damai. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara, ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.